Pak Michael, sebagai sekuritas kan ada aktivitas broker dealer, kemudian ada underwriting, kemudian ada reksadana juga. Kalau Kresna sendiri paling banyak memberikan keuntungan di mana, Pak? Bisnis yang mana nih? Untuk Kresnanya sendiri? Kresna sendiri. Ya sebenarnya driver daripada bisnis kita tentunya tetap salah satu main driver kita di brokerage, Pak. Brokerage ya. Kemudian di reksadana atau manajer investasi itu juga memberikan. Namun kita akhir-akhir ini makin menggiatkan kegiatan underwriter, Pak, sebagai penjamin emisi. Nah, penjamin emisi ini kita melihat begitu besar potensinya buat di Indonesia, karena memang banyak belum baru 500 emiten ya. Baru 500 emiten. Saya melihat di tempat-tempat lain, di negara-negara lain sudah ribuan, Pak. Bahkan ada yang 5.000, ada yang 10.000 ya. Jadi ini yang kita melihat suatu market yang... Kresna sendiri sudah bawa berapa emiten? Kalau persisnya, kalau kita kan juga ikut sindikasi ya, Pak ya. Kalau yang leads, saya agak lupa juga karena cukup banyak. Tapi yang terakhir-terakhir ini, kita cukup membawa yang besar-besar, Pak. Yaitu yang terakhir saya kira mungkin Sido muncul sebesar 1,7 triliun. Yang terakhir ini saya kira mungkin Bapak juga sudah mengetahui, yaitu sebuah rumah sakit sebesar 3,6 triliun lah kira-kira. Kemudian juga reksadana. Di reksadana Kresna populer dengan ide bamboo investing. Itu gimana nasibnya? Baik, Pak. Ini merupakan suatu bamboo investing ini merupakan suatu sebenarnya karya kita Kresna ingin memasyarakatkan pasar modal. Jadi masyarakat selalu kalau kita dulu menghimbau mereka untuk menabung, dan mereka memang susah menabung di bank waktu itu ya. Kita melihat ada lagunya juga dari Ibu Titi Puspa. Sekarang saya merasa menabung di bank itu tidak cukup untuk kebutuhan-kebutuhan yang masa datang. Dimakan inflasi. Dimakan inflasi. Jadi makanya kita menawarkan bamboo investing, yaitu menabung secara berkala dan secara teratur dengan jumlah yang tetap setiap bulan. Dan kalau kita perhatikan hal ini, dengan menabung 1 juta 1 bulan, mulai sekarang sampai tahun 2030, kita perkirakan, sekali lagi ini bukan suatu jaminan, 16 tahun akan datang. 16 tahun yang akan datang, kurang lebih dananya bisa hampir 1,7 miliar. Hanya dengan 1 juta rupiah. Hanya dengan 1 juta per bulan. Per bulan. Dan semuanya saya rasa masyarakat pada umumnya 1 juta 1 bulan harusnya mampu. Pak Michael, sebagai orang di sekuritas, mengapa investor kita itu in out, Pak? Mereka rugi, kabur. Nah ini karena begini, Pak. Jadi mereka tertarik karena mendengar banyak keuntungan-keuntungan dari mungkin beberapa temannya di pasar modal, kemudian mereka ikut-ikutan tanpa benar-benar menyelidiki. Ataupun mungkin tidak mendengarkan atau tidak menggunakan perusahaan sekuritas yang memang mempunyai reputasi yang baik, Pak. Gitu loh. Jadi memang orang hanya ikut-ikutan. Nah, di kita ada program edukasi. Itulah mengapa kita melakukan program edukasi. Maka kita juga bekerja sama dengan perusahaan atau suatu akademi di luar negeri, yaitu Online Trading Academy, yang mempunyai center 40 trading academy di dunia, untuk kita bawa ke sini untuk kita perkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Trading Academy, dan sekarang sudah berlangsung ya? Sudah, Pak, lebih dari setahun? Lebih, Pak. Jadi sebaiknya investor dengar desas-desus, wah pasar modal beri keuntungan, belajar dulu, jangan langsung invest gitu. Tergantung, Pak. Tergantung, Pak. Karena begini, ada orang yang mempunyai waktu dan mempunyai keinginan untuk melakukannya sendiri. Nah, itu kita sudah mempunyai channelnya juga. Artinya, jadi kalau dia nggak punya waktu, langsung beri langsung duitnya. Berikan duitnya, kita yang mengelola. Pada sekuritas. Oke. Nah, sebagai player, kita kepingin penjelasan apa regulasi yang diharapkan dari para pelaku agar pasar modal bisa bertumbuh. Pemirsa, jawabannya nanti akan disampaikan setelah yang berikut ini.